Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Selamat bertemu kembali di channel Rahmatul Ummah. Tausiah kali ini saya akan membahas tentang babul walimah bagian kedua, yaitu nama-nama dari walimah. Yang pertama, ada yang dinamakan walimatun nikah, ada juga walimatul akad, ada juga walimatul arus. Kalau seseorang mengadakan pesta pernikahan pada hari yang sama, akad pada hari itu langsung mengadakan resepsi, itu namanya walimatun nikah atau walimatul akad. Lain lagi kalau seseorang mengadakan akad lebih dahulu, setelah 1 hari 2 hari dari akad, lalu mereka mengadakan pesta, itu namanya walimatul arus namanya. Itu ada perbedaan. Ketika kita diundang untuk datang ke pesta pernikahan, itu hukumnya wajib, karena kita menjadi saksi seperti yang telah saya terangkan di bagian yang pertama. Dan ketika kita datang ke pesta pernikahan, kita sunat untuk mendoakan kedua mempelai. Nah, maka kita itu jangan cuma datang aja dan menikmati hidangan yang disediakan oleh sohibul hajat. Intinya kita berdoa. Kan ada di sana tulisan mohon doa restu, berarti kita sunat mendoakan. Ketika kita bersalaman dengan kedua mempelai, kita berdoa. Apa doanya? Maka disinilah saya akan bacakan doa ketika kita mendoakan kedua mempelai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alif bainakuma kama alabta baina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatal kubra wa alif bainakuma kama alabta baina Yusuf wa Zulaiha wa alif bainahuma kama alabta baina Ibrahim wa Sarah wa Hajar wa alif bainahuma kama alabta baina Ali karamallahu wajhah wa Fatimah Az-Zahra. Itu adalah doa untuk kedua mempelai yang sunat dibaca ketika kita bersalaman dengan kedua mempelai. Nah, lalu yang kedua ada istilah walimatul i'dzar. Walimatul i'dzar itu adalah suatu pesta yang diadakan karena ada anak yang dihitan. Ada yang ketiga yang dinamakan walimatul wiladah. Walimatul wiladah itu berarti ketika kita setelah 40 hari kelahiran anak, kalau di Indonesia biasanya 40 hari setelah kelahiran, maka ada acara gunting rambut, dikasih nama, dipotongkan ekah, dan digunting rambutnya. Kalau di Arab, budaya Arab seperti Rasulullah SAW, pada hari ke-7 kelahiran Hasan dan Husain dihitan dan diakekah, lalu dipotong rambutnya. Nah, kalau di Indonesia rata-rata pada usia anak usianya 40 hari kelahiran, maka di sana ada istilah pesta gunting rambut. Ada yang keempat, walimah liqudumi safar. Ketika seseorang datang dari ibadah haji ataupun umroh lalu mengadakan pesta syukuran, itu dinamakan walimahnya walimah nakimah, sunat diadakan.
Ada juga yang kelima adalah walimatus safar, suatu pesta, suatu acara yang diadakan karena memang ada seseorang yang akan bepergian. Bepergiannya pun untuk beribadah, seperti ada orang misalkan yang akan berangkat umroh, ada orang yang akan berangkat ibadah haji, terlebih dahulu suka mengadakan acara, mengundang tetangga. Itu namanya adalah walimatus safar. Selanjutnya yang keenam ada walimah wakiroh. Walimah wakiroh itu suatu acara pesta yang diadakan bentuk rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ketika selesai seseorang membangun suatu bangunan. Apakah bangunan rumah, apakah musola, atau masjid, atau pondok pesantren. Ketika beres bangunan, maka suka mengadakan tasyakuran, maka syukuran tersebut karena diadakan setelah beres suatu bangunan dinamakan walimatul wakiroh. Dan orang yang pertama mengadakan tasyakuran gunting pita atau walimah wakiroh adalah Nabi Sulaiman alaihissalam ketika selesai membangun Masjidil Aqsa. Yang ketujuh ada namanya walimatul wadimah. Walimatul wadimah itu suatu acara yang diadakan karena memang sahibul hajat yang mengundang mengalami musibah, seperti acara tahlilan 7 hari. Kan biasanya begitu, kalau ada orang yang meninggal setelah isya, setelah maghrib suka mengundang tetangga membaca surat Yasin bersama-sama, membaca surat Fatihah, intinya mendoakan kepada orang yang sudah meninggal. Maka acara tahlilan tersebut namanya adalah walimah wadimah karena sahibul hajat yang mengadakan kena musibah. Ada lagi yang kedelapan, suatu acara yang tidak ada sebabnya, itu dinamakan walimah ma'dabah. Kita tidak menikahkan, tidak ada pesta hitanan, bukan pesta misalkan kelahiran anak. Ini mah saya mah mengumpulkan tetangga aja, karena saya memang hasil bisnis. Kebetulan bisnis tahun ini alhamdulillah misalkan saya berhasil, untungnya gede sekali, sehingga hasil keringat saya mau dimakan oleh tetangga. Tidak ada sebabnya, diundang aja tetangga, bukan pernikahan, bukan hitanan. Ini suatu acara yang diadakan bentuknya pesta. Kalau tidak punya sebab dinamakan walimah ma'dabah. Mudah-mudahan nama-nama walimah tersebut yang 8 tadi menjadi tambah-tambah ilmu dari channel Rahmatul Ummah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.